Salam. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu alla Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Doktor, Ibu Doktor Sri Jumini, eh, yang saya yang terhormat nih tadi yang saya hormatin Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah pada siang menjelang sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat sehat, nikmat sempat, Insya Allah apa yang kita rencanakan, apa yang kita eh, apa inginkan diberikan kelancaran dan diberikan kemudahan eh, Amin. rapat kali ini hingga akhir. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Eh, Sebelum kita mulai rapat kali ini, marilah kita buka rapat kali ini dengan eh, Yaumul Kitab diridhoi ta'ala wala syafati Rasulillah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Acara selanjutnya pemaparan yang akan disampaikan oleh Bu Dr. Sri Jumini. Kepada beliau saya persilahkan. Oke. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Teman-teman tim universitas, sekaligus kita cek ya. Uh, Mas Afan kok gambarnya lain? Itu Mas Afan? Masih sakit, Mas? Ya. eh Teman-teman tim universitas yang saya cintai dan saya banggakan, kita sambil cek ya, penanggung jawab Pak Anung hari ini double dua kegiatan pakai Zoom juga. Kemudian eh Mas Anung ke bawah ya, kita yang tim-tim di bawah. Ketua saya, wakil ketua Bu Niken tolong sambil udah tak japri juga ya. Mungkin kemarin karena eh, belum di kotak di awal ya, jadi hari ini mau rapat belum persiapan ya. Tolong tolong dijapri lagi biar bergabung. Kemudian sekretaris Pak Afan sudah ada, nyambi ngajar ya. Eh, Kemudian wakil sekretaris Bu Vivi, tim teknis di sini ada Pak Mahmud, Mas Dika izin ya Sabtu berturut-turut. Sudah banyak kegiatan. Kemudian Mas Bejo ada kegiatan. Kemudian bagian anggota di sini ada Bu Desti. Eh, Kemudian sebetulnya ada Pak Naryo dan Pak Naryo, Pak Yusuf ya. Ya, itu tim-tim universitas itu. Ya, baik. Eh Terima kasih Pak Mahmud sudah disediakan Zoom. Sebetulnya sudah saya tembungi ya sebisa mungkin sebetulnya kegiatan universitas itu kita ya pakai pakai fasilitas universitas. Cuma memang di tempat kita itu ada banyak kendala, termasuk salah satunya tembok masing-masing bidang ini kan tinggi banget. Jadi harus ada orang yang bisa menembus menembus tembok-tembok ini, menyatukan dan membahasakan bahwa memang fasilitas universitas apapun itu sarana prasarana gedung kemudian terkhusus Unsik Media Center ini memang milik milik universitas bisa dipakai oleh semua kegiatan Unsik
tidak hanya milik bidang dua, walaupun UMC ini miliknya bidang dua. Nah, termasuk fasilitas Zoom itu kan juga di bidang dua. Kemarin sudah saya komunikasikan, cuma sudah kedahuluan pasca. Jadi kita nggak bisa pakai. Jadi sebisa mungkin ke depan, apapun kegiatan, karena memang kita pakai kegiatan universitas, ya kita kita menggunakan eh, fasilitasnya universitas, karena ini termasuk bagian penilaian dari eh, tim universitas. Nah, sebelum saya menyampaikan tugas-tugas tim univ, tiga program yang kita tangani ya, eh, ada PKM, insya Allah PKM sudah jalan. Tinggal kita memantau, mengontrol, mengingatkan, begitu ya Bu Desti ya, teman-teman. Semoga 5 tim itu nanti bisa bisa masuk PIMNAS semua. Tetapi perlu kita garis bawahi, lolos pendanaan itu juga sudah termasuk prestasi yang luar biasa. Kemudian P2MB, Program Pembinaan Mahasiswa Wirausaha. Eh, jangan sampai kemarin kan saya kritik, karena ini baru, jadi mahasiswa itu singkatan-singkatan itu yo masih salah, itu sudah diupload di medsos itu. Makanya saya ucapkan berulang-ulang. Kalau P2M itu program pembinaan mahasiswa wirausaha. PKM jelas ya sudah tahu semua. Terus yang satu PPK Ormawa, Pak Warek aja kemarin di apel menyebut itu rodok lali itu ya. PPK apa gitu ya. Program pembinaan kapasitas organisasi kemahasiswaan, kita singkat dengan PPK Ormawa. Nah, yang dua, yang PKM dan P2MB, insya Allah sudah jalan ya, sudah jalan. Kita tinggal apa? Memantau, mengingatkan, gitu lebih lebih enak. Nah, yang baru mulai ini PPK Ormawa, mahasiswanya tuh sudah semangat banget gitu ya, sudah serap ingin terjun gitu. Tapi sebentar, nggak boleh gegabah, nggak boleh bergerak sendiri karena beda ya. Kalau PKM itu eh, masing-masing individu dosen dan mahasiswanya. Dan itu lebih ke arah intelektual. P2MB ada tim univ, ada mahasiswa yang memang khusus di bidang kewirausahaan. Murni nanti carinya keuntungan. Jadi maka di mau di P2MB itu kita dapat dana dari mana? Dari Belmawa dengan 3 proposal. Semoga tahun depan itu bisa kita maksimalkan 20 proposal. Jadi kan lumayan kalau 20, 3 kali 2 kan 60 juta kan is- bisa melakukan banyak hal ya, bisa mendanai untuk 2 program ini. Hmm. Kemudian, nah, PPK ini yang belum jalan, sehingga nanti ke depan hari ini, karena Nyun Sewu ya, mohon maaf, eh, sudah nggak ada waktu lain lagi, mahasiswa tergesa pengen terjun itu, kemarin sudah nembung Bu mau ke desa, mau ke dinas-dinas gitu, sebentar, kita koordinasikan di internal dulu, jadi jangan sampai di internal kita itu belum belum beres, belum sepaham, belum apa ya, eh, pemahamannya belum sama, persepsinya belum sama, itu udah keluar nanti akan menimbulkan perdebatan eh, yang luar biasa. Aku nggak mudeng ini, aku nggak mudeng ini. Karpe, karpe apa tujuannya apa? Nah, ini yang harus kita hindari. Maka karena ini pertama, PPK Ormawa ini eh, mulai mulai kita solidkan dari tim UNIF karena berbeda. Kalau PPK ini yang bekerja tidak hanya tim yang proposalnya lolos enggak, tapi ada tim universitas, ya ini kita, kemudian ada Ormawanya sendiri, organisasi kemahasiswaannya, kemudian tim pelaksananya itu sendiri yang dibentuk oleh Ormawa, kemudian ada desa. Nah, kita harus mengkoordinasikan empat hal ini sehingga semuanya bisa sinkron. Nah, nanti empat ini eh, harus harus kompak dalam bermitra baik dengan dinas maupun eh, daerah begitu. Nah, sebelum saya sampaikan, nanti karena keterbatasan waktu ya, minggu depan tuh mahasiswa harus sudah mulai menghubungi mitra, kemudian terjun ke masyarakat. Eh, maka hari ini terima kasih sekali teman-teman sudah disempatkan berkoordinasi walaupun via Zoom. Karena hari Sabtu sebagian besar libur, ada yang masih ngajar dan sebagainya. Sudah diluangkan waktu dan semoga kita semuanya sehat ya. Kita mengkoordinasikan apa-apa yang harus dilakukan tim universitas.
Nah, kemudian ini Bu Vivi, Mas Afan sambil ngajar ya, Bu Vivi atau siapapun yang bisa sambil mencatat apa-apa yang disepakati ya, sekretaris ya. Oke, Ya Bu, ya. ya ya. Bu, ya Bu. Ya, ini Mbak ada temennya anak-anak. Ini anak saya juga di samping saya ini enak ya. Tenang, enak ya Bu Desti ya kalau kerjanya dengan anak itu tenang ya. Ini anak saya ribut dari tadi. Nggak apa-apa. Nah, itu bagian dari rezeki. Coba yang belum punya anak, mereka menantikan kehadiran anak itu ya. Pokoknya apapun kondisi kita itu terbaik. Nah, eh, hari ini hari ini kita nanti mensepakati hal-hal apa saja yang kita lakukan. Kemudian besok Senin sesuai dengan yang saya sampaikan di grup mahasiswa. Mahasiswa saya minta mempresentasikan kesiapan apa saja yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan. Sehingga nanti kita membuat schedule kegiatan PPK Ormawas dalam satu kegiatan ini. Nah, selama ini kan yang tahu hanya hanya saya, bahkan apa dosen pendamping yang saya atas namakan Pak Ud itu kurang begitu tahu. Pak Ud ini nggak hadir ya? Pak Ud kemarin bisa, ya sudah nggak apa-apa. Nanti gampang ya. Besok Senin yang penting bisa hadir. Nah, eh, besok Senin pemaparan program dari mahasiswa. Kita semua tim UNIF hadir. Nanti eh, Pak Mahmud minta tolong ya, Pak Mahmud dan teman-teman tempatnya mau yang kemarin atau di FE lagi ya, yang untuk besok Senin. Nah, terus sebelum ke tempat ya, sebelum persiapan, kemudian Kamisnya nanti kita akan pembekalan teknis dengan Prof. Parmin ya, sekaligus kita minta trik untuk bisa masuk abdi daya itu apa begitu. Nah, eh, dalam penilaian abdi daya ini perlu kita ketahui, memang tidak disampaikan di panduan itu nggak ada di eh, nanti ada penilaian dosen pendamping, ada penilaian tim, ada penilaian ormawa, ada penilaian dosen pendamping, ada penilaian tim univ. Nah, tim univ kita tidak bisa sudah otomatis gagal. Kenapa? Karena untuk bisa masuk kategori kategori tim univ itu minimal ada 5 proposal yang lolos. Nah, sedangkan kita itu hanya satu. Satu pun kemarin dari pengalaman yang saya bimbing proposal teman-teman UKM kewirausahaan ini eh, lolos itu reviewnya banyak banget termasuk SK Universitas ini SK apa namanya SK UKM kewirausahaan ini salah. Nah, itu pun lepas ya, lolos ya. Jadi kadang kadang begitu. Kadang kala waktunya kalau sudah mepet eh, Pak Afan dan teman-teman ya, Pak Mahmud, Pak Afan ini perlu kita acungi jempol. Pokoknya dihapus sakmono gitu ya, daripada nggak ada. Nah, ternyata itu penyelamat. Coba kalau menunggu SK-nya harus harus ada, padahal yang diupload mahasiswa itu salah. Nah, itu malah nek nggak ada malah nggak lolos. Ini yang penting ada gitu, yang penting ada walaupun mungkin tidak dilihat secara lebih dalam begitu. Suara saya masih kedengaran ya? Masih Bu. Heeh. Aman. Ibu. Ya aman. Walaupun yang penting ada gitu aman gitu sampai sampaikan Prof ini SK-nya salah udah nggak apa-apa gitu ya. Nah, eh, jadi apalagi yang lain ini yang satu loh saya lihat memang judulnya itu apa up to date. Jadi katolikisasi ya apa batik Talunombo ini memang sedang up to date potensi lokal batik Talunombo kemudian digitalisasi ini kan memang lagi tren. Jadi mereka mungkin melihat dari sisi judul itu potensi pengembangannya besar untuk mengangkat kebudayaan lokal sehingga lolos. Judul-judul yang lain itu juga bagus, cuma kan kalau saya kapasitasnya kan bukan bukan review ya, cuma kemarin sih berharap 5 itu bisa lolos itu ya 5 ya ternyata belum nanti besok teman-teman bisa bisa tanyakan ke Prof Parmin yang lain itu kenapa tidak lolos begitu ya.
mungkin sudah keluar hasil reviewnya, tapi saya lihat di sistem belum ada ya Pak Afan ya. Oke. Eh, jadi Senin besok eh, pagi jam 8 kesempatan kita dengan mahasiswa jam 8 ya. Itu eh, teman-teman bisa semua ya. Bisa Ready. Bu, insya Allah. Bisa Bu, insya Allah. Mm-mm. Tempatnya di mana ya Pak ya? Mahasiswanya berapa sih Bu? 15, 11 tambah Ormawane ya sekitar 15 ya. Kalau di tempat yang kemarin memungkinkan betul. Memungkinkan sih, tapi kalau depannya dikasih meja sih bisa nggak ya? Sakit. Cuma mejanya ada nggak? Ya itu. Eh, Mau di ekonomi? hmm, ya di ekonomi sih enak ya tempatnya ya. Ini Ya nggak ekonomi mawon Bu. ini nggak ada kan yang FEB ya. Hah? Nggak ada orang FEB itu sebenarnya. Nah, Pak ini Pak Uut harus Pak Uut. Nggak apa-apa sih kalau apa Pas kalau nggak? mau ekonomi dekannya terbuka asal pas nggak dipakai apa ujian skripsi sih itu bisa dipakai. Cuma ki ruang itu kan mubadir ya. Apa ruangnya bagus, cuma belum tersetting kan. Kalau kalau bisa itu di apa ya? Itu ruangnya rapat apa ya? Ruang rapat kemahasiswaan gitu kan enak ya. Nah, mau di mana tempatnya? Bermeja ya bermeja. Mm-mm. Meja terus dikasih itu loh, Mbak Salamah kan punya rumba-rumba itu ya. Nanti Hmm. kalau bisa disiapkan sekaligus Kamisnya dengan Prof Parmin di situ gitu. Ini sih yang FEB katanya Mas Agung kosong. Kalau Mm-mm. misalkan nanti alternatif ke sana. Mm-mm. Tapi kalau bisa nyeting yang ex Fastikom ya kayaknya enak di ex Fastikom itu. Cuma nyeting Mm-mm. ruangan itu sopo sih nggak nyeting. Kalau kasih meja bisa nggak sih Pak Fastikom? Ada meja nggak? Itu kasih meja bisa, mejanya yang nggak tahu di mana. Apa sih di meja ya? Jaluk meja. Ya, nah, ono Mm. Mas Latu jadi mungkin paham meja-meja sing nganggur bisa nggak ngerti nan. Iya, iya. Mm-mm. Apa besok gitu aja dulu ya? Besok sambil anu ya Pak Mahmud ya, yang di dalam bukan saya nggak sempat. eh itu kan jadi yang yang tem yang tempat duduk peserta kemarin itu kasih meja 2, terus yang samping 2 gitu ya jejer. Ngono kan wis cukup ya, terus dikasih hmm, butuh meja 4 gitu ya. Jadi dosen-dosen mau duduk di depan ya bisa, terus masih bisa juga untuk nggak apa kuliah kan juga masih bisa itu ya. Kalau hanya mahasiswa 15 terus kita tuh paling 7 ya 7 sampai 10 orang cukup. Lah kalau bisa besok pas mahasiswa tuh kita ikut semua loh lah, tahu-tahu kegiatan apa yang dilakukan karena ini kegiatan besar ya PPK ini. Terus pas Prof Parmin juga semuanya ikut gitu biar biar kita tahu triknya ini karena pertama jadi sudah tahu polanya. Tahun depan itu kan lebih lebih enak ya. Hmm. Bisa ya Pak. Jadi Pak Mahmud, Mas Afan, ono suara apa? Mikir mejanya oleh kon dia. Hmm. Ini kan Mejanya, kudu ngesuk. Senin. Untuk mahasiswa sih mungkin rak kudu meja ya. Tapi mereka naruh laptop di mana? Di pojokan itu ya. It- Betul. Kemarin itu meja apa itu yang dipakai itu? Yang depan itu Hmm.
Iku meja nganu, meja kuliah. Karena tempat kuliah bejo biasanya. Oh iya, ding, saya pernah pakai di situ. Oh, itu meja kuliah ya. Nah, Mm-mm, dosen. mm-mm. Oh iya, Bu Vivi sama Mbak Desti. Ah, Bu, semua kegiatan anu ya bikin logbook tanggal kegiatan gitu ya. Semua rapat semua 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 formal maupun informal kegiatan tim Univ itu dibuat logbook ya. Nanti diupload ke sistem. Macam notulen rapat. Bukan. Jadi, logbook tanggal ini hari ini tanggal ini melakukan apa plus bukti dokumennya termasuk ini. Termasuk hari ini koordinasi tim Univ ini di screenshot. Mulai kapan itu, Bu? Terus diupload di mana? di di sistem. Nanti ada nanti saya jelaskan di sistem ya. Untuk saat ini dikumpul-kumpulin dulu aja ya, Bu. Nanti kalau Hmm. sistem butuh kita tinggal upload. Ya, saling backup ya, Bu Mm-mm. Vivi ya. Mm-mm, ya. betul. Ya, nah itu sejak rapat pertama itu ya dulu itu kita mengadakan sebelum workshop di Pasca kita sudah rapat tim di ruangannya Pak Heri dan bla bla banyak kan, Oh, sudah banyak yang kita lakukan toh. Di awal itu ya, Bu. Hah? Mm-mm. review itu kayak ya. Mm-mm. Terus nanti saya tambahkan saya apa pendampingan persiapan apa persiapan presentasi udah banyak sih yang kita lakukan. Nah, cuman nanti em, dibuat Google Doc aja Mbak Mbak Vivi, Mbak Bu Desti. Dibuat di Excel atau di Word, dibuat Google Doc nanti saya bisa nambahkan teman-temannya bisa nambahkan gitu. Oh, ya, ya, ya. Jadi kan nggak usah ngetik ulang kan, siapapun yang ingat nanti Hmm. ditambahkan di tanggal-tanggal yang memang kita mengadakan kegiatan ya. Nggih. Niku Ya, per PPK Ormawa terus P2MW sendiri atau digabung gitu, Bu? sendiri-sendiri. Oke. Mm. Ya. Eh, sekarang kita lihat time schedule, schedule sebentar ya sebelum ke hmm, ya, ya. Schedule-nya tadi di mana ya? Kita lihat schedule-nya sebentar. Belum ada tadi belum, Bu. Ya, Bu. Mana ya? Ini prosesnya ya. Kita sudah sampai pada di sini. Perguruan tinggi, konsolidasi. Nah, konsolidasi sudah kita lakukan. Konsolidasi tim, tim Univ, Ormawa, dan penyusun proposal ya. Sosialisasi ke Ormawa sudah kita lakukan di Pasca. Seleksi internal subproposal juga sudah kita lakukan di ruang FEB. Masih ingat tanggal-tanggalnya ya? Kemudian penyusunan proposal, unggah proposal, seleksi proposal, penetapan pendanaan nih. Nah, kita sudah sampai di sini. Penandatanganan kontrak sudah selesai. Kayak kemarin sudah dikirim ya Pak Mahmud, Mas Dika ya, Siapa, Bu? kontrak. Oh, wes, wingi Dika wes. Kemarin yang saya cek pas apa workshop P2MW sudah dikirim, ini sudah beres. Melaksanakan BIMTEK kemarin sudah ya BIMTEK BIMTEKnya hari Rabu dan Kamis sudah. Nah, pelaksanaan PPKM Mawah. Jadi sebelum pelaksanaan, nah besok kita undang mahasiswa untuk presentasi dulu. Kemudian pendampingan. Nah, kita di proses ini. Terus kita juga harus melakukan monitoring dan evaluasi. Nanti ada ininya, ada formnya. Nah, itu yang nanti kita harus lihat apa saja yang dinilai. Kemudian monitoring dan evaluasi internal PT. Kemudian unggah laporan akhir. Nah, eh, sebentar yang masalah terkait biaya kita mahasiswa 36
36.500.000 ya. Kalau tim UNIF untuk PPK tidak ada, jadi kita murni menggunakan dana UNIF dan sudah saya komunikasikan em, ke bidang kemahasiswaan ya. Eh, jadi termasuk lemburan kita ya, lemburan kita makanya ini yang hadir di sini di anu ya di screenshot ya Bu ya, dikirim ke grup. Jadi termasuk data HR-nya nanti kan salah satunya ini sudah saya mintakan juga. Jadi kalau tim UNIF nanti kita baik monitoring rapat-rapat kegiatan semuanya dari universitas, dana pendampingan universitas, bukan nggak kayak P2MW. Kalau P2MW itu memang kita pakai murni dana dari BEL awal karena ada fasilitasnya. Nih, kemudian, nah untuk waktunya kita di posisi Juni ini ya, Juni. Nah, penetapan ini sudah ya, penetapan dan penandatanganan kontrak sudah. Kemudian penyaluran bantuan ini karena kontrak baru baru dikirim kemarin, kemungkinan minggu depan. Nah, jadi kita enak nih ya Pak Afan ya, yang PPK dan P2MB ini kan dari Belmawa langsung ke PT, jadi lebih cepat. Kalau PKM, nah ini PKM ini semua univ di bawah LLDikti ini kalau yang PTN kan udah langsung dananya sudah langsung dapat mahasiswanya. Tapi kita yang di bawah LLDikti ini terutama LLDikti 6 ya, kalau yang lain saya nggak tahu. Ini dana itu belum belum turun. Atau Pak Afan, halo, Pak Afan ada? Ya, siap. Ah, ah. Gimana? Gimana? Yang LLDikti piye Mas? Yang dana Aman, PKM? kontrak sudah terkirim, tinggal cair. Oh iya, moga-moga segera ya mahasiswa Ya, mahasiswa ini Bu kontrak Desi selesai, wis kontrak sudah selesai dari kemarin, minggu yang lalu. Kontrak, kontraknya. kontrak PKM sudah minggu yang lalu. Hmm. Terus biasanya dananya piye? Ya udah nunggu. Ya Oh, maksimal 2 sampai 3 minggu mungkin. berarti kemungkinan ya akhir Juni ya, nggak minggu kedua atau ketiga Ya, ya. Moga-moga sih akhir Juni ya, ya gitu. Pokoknya yang PKM dana dari Belmawa sudah cair. Kita masih menunggu kapan LLDD mencairkan. Kalau yang lain nanti langsung ke kita. Nah, Eh, penyaluran bantuan tahap satu ini beda beda ya. Kalau PPK 90%, kalau P2MW dan P2MW dan PM itu 80%. Ini 90% dulu sesuai dengan surat kontrak kemarin. Nah, nah pelaksanaan PPK itu Juni sampai Oktober. Nanti ini kita lihat Juni Juni ini Juni Juli Agustus, September, Oktober. 5 bulan sesuai dengan jadwal. 5 bulan. Kemudian ini penilaian yang harus kita hitung ya. Penilaian kemajuan itu mulai minggu ini minggu pertama apa ya? September ya. Nah, penilaian kemajuan itu minggu pertama September. Berarti kita jangan sampai kegiatan itu di Oktober masih masih berjalan. Minggu pertama September, berarti Agustus itu harus sudah selesai. Ini Juni, Juli, Agustus, 3 bulan. 3 bulan ini kegiatan harus sudah selesai. Maka saat saat Belmawa melakukan penilaian kemajuan di September minggu pertama, ini kita sudah ternilai baik. Nah, nanti yang harus kita ini waktu ini ya Bu Desti ya, temnya nanti diingatkan. Nanti kita susun schedule ini hanya 3 bulan, walaupun pelaksanaannya 5 bulan. 5 bulan ini kan ditambah penilaian kemajuan, kemudian laporan kemajuan, MONEF dan lain-lain dari Belmawa. Nah, kita itu harus selesai Juni, Juli, Agustus ini. Nah, mahasiswa kemarin juga sudah Bu, apakah kita 5 bulan persis? No, ya enggak. Nah, kalau bisa kita selesaikan 2 bulan lebih bagus. Nah, jadi Juni makanya mahasiswa itu pengen dah segera bergerak itu biar selesai di bulan bulan Juni, Juli ini. Nah, Agustus tinggal laporan-laporan begitu. Itu lebih baik. Maka nanti memang kita harus bergerak cepat. Kemarin pun ketika kita sampaikan, Prof, saya sebetulnya minta pendampingan pemberantasan itu di minggu kemarin. Nah, cuma Prof itu kan rodok
rada anu ya. Oh, mana tidak aja belum tak apa-apa nih ya. Iya, jangan dibandingkan. Sana banyak dan sudah pengalaman dari sebelum-sebelumnya kan kita tahap awal begitu ya. Nah, akhirnya ya wis lah saya rada mundur, nggak enak gitu ya, Nek. Nyusun-nyusun. Nah, itu ya Bu Desti dan teman-teman. Jadi kita pelaksanaan kita Juni, Juli, Agustus 3 bulan. September sudah penilaian kemajuan. Jadi nanti eh, laporan logbook itu harus sudah terisi semua, laporan-laporan sudah terupload ke sistem. Nah, kemudian unggah laporan kemajuan minggu keempat. Nah, ini jaga nih ya kita kalau jadwal ditulis dia jadwalnya ya. Pelaksanaan nanti selesai di bulan Agustus, minggu pertama ini laporan apa logbook sudah terisi semua, nanti dicek oleh kita sistem. Kemudian minggu keempat itu batas akhir laporan kemajuan. Berarti kita harus sudah unggah laporan maksimal minggu ketiga, Minggu ketiga minggu bulan apa, Bu? September. Hmm. Sebentar. Ya enggak yo, ini kan unggah laporan kemajuan. Penilaian kemajuan itu kan mulai September awal sudah dinilai. Berarti kan laporan kemajuan ya iso kan yuk di sebelum ini ya. Ini loh, penilaian kemajuan kan mulai minggu pertama September tadi. Nah, sudah dinilai. Nah, berarti kan sebelum penilaian kan laporan harus sudah kita unggah. Betul. Berarti Agustus ya. Agustus Agustus, Bu. laporan. Mm-mm. Nah, nanti kalau ada perbaikan-perbaikan kan masih ada waktu sampai ini gitu ya. Agustus ya. Agustus minggu ketiga ya, nggih? Keempat Minggu aja. keempat Agustus ya, Bu. Ya. Terus pengisian instrumen Monev awal dan akhir ini sudah mulai minggu pertama bulan apa ini? Juni. Nah, Juni ini kita harus sudah mengisi instrumen Monev awal dan akhir. Jadi Juni ini nanti sekretaris ya. Nanti yang sistem kemarin kan yang pegang Pak Mahmud dan Pak Afan. Kalau saya buka itu kan mengontrol aja udah di ini gitu ya. Nanti mungkin Bu Desti dan Bu Vivi nanti Nggih. membantu Mas Afan dan Pak Mahmud kontennya ya. Kontennya apa yang harus diisi itu Mbak Vivi dan Bu Desti ke sistemnya nanti Pak Afan dan Pak Mahmud atau bisa saling saling join bareng-bareng saling mengingatkan. Nah, pengisian instrumen ini mulai minggu pertama Juni. Coba nanti dihitung. Minggu Nah, ini dong, Bu. Ya. ya, minggu ini. Minggu ini. Berarti kan minggu ini kan kita baru baru mulai kan. Nah, makanya kan ini cepet banget toh. Nek orang Melayu kan tertinggal loh. Ya Nah, Allah. kegiatan ke desa itu kan kita butuh mengkoordinasikan banyak pihak loh. Nanti kita ke dinas dulu, terus kalau ke desanya harus kita koordinasikan sebisa mungkin koordinasi dengan umat, koordinasi dengan apa bupati. Nah, jadi ada sinkronisasi gitu banyak. Makanya besok kalau ketemu mahasiswa itu, mahasiswa memaparkan kita lihat peluang-peluang. Oh, ini harus kerjasama dengan ini harus kita bantu. Nek mahasiswa sendiri kan kasihan termasuk MOU misalnya ini butuh MOU dengan dinas apa perdagangan, ini butuh MOU dengan dinas pariwisata, ini butuh MOU dengan Bapeda misalnya. Nah, itu harus kita bantu. Ini tugasnya tim Univ. Nah, kemudian visitasi visitasi ini visitasi mulai minggu pertama September. Nah, makanya nih penilaian kemajuan ini kan mulai minggu pertama September dong. Jadi kita Agustus nih harus sudah selesai semua. Baru laporan akhir itu hanya laporan akhir itu hanya menambahkan hasil publikasi saja. Jadi laporan kemajuan itu udah 90%. Nanti pas laporan akhir minggu keempat September itu hanya menambahkan publikasi-publikasi saja. Jadi untuk kegiatan harus sudah selesai semua di bulan Agustus. Begitu untuk schedule-nya. Wes oke, waktunya. Nggih. Nah, Mau konfirmasi kembali nggih, Bu? ya Nggih. Eh
Bulan Juni sampai Agustus kegiatan harus dilaksanakan, nggih. Terus Hmm. Juni pengisian instrumen instrumen Monef awal dan akhir ini bisa kita koordinasi dengan Pak Alvan dan Pak Mahmudi termasuk terkait konten dan lain-lainnya, nggih. Terus di bulan Agustus minggu keempat itu unggah laporan. Terus Hmm. Agustus, pokoknya di bulan Agustus kegiatan harus sudah selesai. Hmm. Itu. Di bulan September minggu pertama laporan logbook tuh sampun terisi dan terkait penilaian kemajuan laporan dan Monef, nggih. Hmm. Dan di bulan September juga adanya visitasi. Gitu nggih, Bu? Hmm. Ya, November, November minggu, September ya. Jadi September minggu ketiga. minggu pertama, September minggu pertama sudah visitasi. September minggu pertama. Hmm. Ini nggak tahu nanti visitasinya online atau offline ya. Kita lihat besok penjelasan Prof. Amin. Kalau ada yang perlu kita tanyakan nanti kita tanyakan. Hmm. Nah, jadi kalau udah ketemu gini kan kita nggak blank ya besok di kasih pembekalan teknis Prof. Amin ini kita sudah tahu jalannya, cuma kan di sana rintangannya apa-apa ini kan kita perlu tahu main jalan cepat sampai tujuan dengan efisien efektif itu kan trik. Nah, kita undang Prof. Parmin itu dalam rangka itu. Tapi kita udah ngerti dulu loh jalan kita yang mau ditempuh itu kayak gini gitu. Oke. Oke, sudah bisa beralih? Ngapunten Bu, mau tanya untuk Hmm. pemaparan besok hari Senin jam pinten Hmm. nggih? Kemarin kesepakatan dengan mahasiswa ini jam berapa apa Avan ya? HP ini pun tidak. Jam 8 kayak nih. Jam 8, Bu? Heeh. BPK. Ya. Ini juga konsumsi dan sebagainya juga, Bu. Heeh, iya. Snack tok. Senek kotakan mawon nggih? Snack kotak. Berapa itu Mbak Bibi? Eh, saya sih kurang paham, Bu. Kayaknya 8.000 apa 10.000 ya, Bu? Anggarannya berapa per kotaknya, Bu? Jadi nanti bisa saya sesuaikan. 7.000 udah pantas deh kayaknya. 7.000, oke. Sama minum. Oh, Hmm, aku ini kecil wae, aku kecil aja. Aqua Terus plus Jelasin ya. itu. hmm. Nah, isinya dikurangi 3 itu nek anggarannya ini anu nek PPKI pendampingan danane danane terbatas ya. Nek dibuat 5.000 sih pantas enggak? Isi Bisa sih, 3. Bu. Nggak Kalau apa-apa sih cari mahasiswa. snacknya di itu di mana namanya? Di Kalibeber. 2.000, 2.000, 1.000, satu aqua. 1.500 sudah besar loh. Iya, Oh, 1.500. 1.500 ya, 1.500 ya kena. Ya berarti berapa? 3 snack apa 4 snack, Bu? 3 snack wae. dan tiga Heeh, snack. 3 wae. Bu Deni lah, Bu Deni ki. Iso anu kita bisa bikin usaha sendiri loh ya, Bu Deni ya. Catering kampus. Heeh. Ya, Bu Deni, Bu Deni mantok-mantok. aku kalau Heeh. usaha senang juga. Mm-mm. Lah, apa ngono? Pasrah ke Bu Deni ngo 5.000 engko nobati 500 kan lumayan. Kedua Setuju. sewu dihitung ya, Oh, Bu. Setuju. Oke. aku sih Nah, bisa bisa join sama Jajan Jawa kemarin kan nawari reseller gitu loh, harga reseller itu loh murah. Terus Jajan Jawa itu kan pelanggan kurmaku yang banyak. Mungkin bisa aku ya. lobby lebih murah. Terus lebih enak. Heeh. Heeh. Nah, mantep itu. Pokoknya anggar konsumsi diurusi sing gede-gede ngono ki marem. Hmm. Mas Halo, Afan ben cek, cek, cek. Mas Afan ini ben gak loro wae gitu loh ya Pak Loro Mahdi. bae jare. Oh, oh, langgar dijak mangan nih loro untung. Ya, sing bergizi lah kira-kira. Sing bergizi ngono ya. Heeh. Bu Deni ya, wis ya konsumsi ya. Bu Mm-mm. Deni, request Oke, keletikan oke, Bu, oke. ono para Bu?
Kelitian sing level apa? Level biasa apa level premium? Biasa wae yo, duitnya sithik. Aku minta datanya aja berapa orang, kemudian kelitian mau dalam bentuk apa, nanti dicake kan gampang. Aku iso Kacang aja, Bu. Mungkin pesan 25 ya, Bu Jum ya. 15 Ya, sama kita 10. Ya. khusus Pak Parmin dibedakan enggak? Soalnya kan belum Bu. mahasiswa. Senin kita pendampingan, pemaparan dari tim Univ ke Sama mahasiswa. mahasiswa tok. Senin. Ya, Oh, Ya ya. direncanakan sekalian tak apa-apa. Prof Parmin itu kan nanti jam beliau padat ya. Kita pokoknya jam yang hari Kamis dengan Prof Parmin itu jam 8 TET mulai. 8 TET mulai sampai jam 11. Jadi kan 8, 9, 10, 11 ya, 3 jam. 3 jam, baru terus langsung ke Purwokerto. Nah, makannya itu minta makan dus. Nah, mungkin karena sampai jam 11 nanti mahasiswa kan nggak pakai makan snack aja. Snack berat ya. Mungkin ditambahi apa? Pokoknya snack berat lah, aku nggak ngerti ya. Nah, terus Prof Parmin Tambah mungkin waktu. Mbak eh Iwatu jare. Mbak Iwatu, Bu. Ngaro. lane lane loro terus Ibu Desti. Waktu berat. Pangane watu kaya Makannya lara untu ya, Bu. heeh. Iya. Ayo buat terus masih panas Hmm, sampai ya. ini. Hmm. Ya pokoknya nek makan dan lain-lain Jel koordinasi karo apa Mas Bejo ya. Prof Parmin ini senengane ikan. Isu mungkin pagi tak jak ning Padang sik sarapane. Lah siang nanti kita bawain dus aja. Hmm. Itu sing Kamis ya Bu Deni ya sekalian ya. Bu Deni sama Mbak Vivi pokoknya urusan makan. ya saya Berarti pasrahkan ke Bu Deni mawon. Tapi nganu, oh, Bu Deni koordinasi dengan orang yang biasa di kampus ya, Boan beda. Oh. oh ya, Oke. nanti tak list dulu referensinya, misalnya harga ini tak share dulu tak japri lah sama Bu Vivi yang kemarin ngurusin. Bukan ada Ya, lain atau Heeh. gimana gitu. ya Heeh, boleh nih, Bu, boleh nanti diskusi bareng. heeh. Yang penting aja Yuk, takon aku. Aku terima jadi wae Siapa tahu apapun. jenengan ada request Bu Jum. Oh iya jelas. Kalau kalau Inotek khusus makannya lain dari yang lain. Ini kan Wah, eh? Nah ini kan kemahasiswaan ya, lain ya. Mm-mm. Oke. Eh, itu untuk Senin termasuk makannya Prof Parmen ya yang siang ya. Mungkin gudeg apa-apa tapi beliau sukanya ikan. Kan mau makannya di jalan, nggak nyandak. Soalnya yang Purwokerto itu berapa jam Pak Mahmud? 2,5 ya. Dua setengah. Itu tanpa hambatan. Siang lo ya. Siang padat ya jalanannya. Ya Rata-rata sedang. Itu sedang Bu. hmm. Rata-rata segitu padat tuh tetap segitu kecuali Heeh, ya. Setengah loro. Setengah loro. betul. Belum ngisi 2 materi ning kono. Iya. Apa mau pesenin ikan? Oh berarti hari Kamis ikan tema kita ya Bu. Nasi kotak. Nek kita sih nggak pakai makan ya. Eh, Kita Prof pas- Parminnya saja berarti. kita makan sendiri aja nanti pesen mie ayam Pak Sabto. No. Baiklah. Malas, Oke. malas temen dah. Lah iya wong Mas kabar kemahasiswaane loro terus. Orang yang masih sehat ya Mas ya. Hmm. Yang kok sing mie apa flat ya ora apa-apa. Hmm. Terus ya, nih, nanti koordinasi karo Mas Bejo ya di kasus sini ya. Siap. Oke. Apa meneh? Mana api banget sih gue sapa? Mbak Vivi. Mana di Apa Bu? kandang orang Oh, di kandang Bu. api teman. Hmm.
Ya, tuh apik banget. Caranya bagus. Hmm. Ya, kita lanjut ya. Cek, sebentar, tak cek. Nah, oke. Tata kelola ya. Oh, sik. Sebentar. Kita masuk eh, tata kelola itu schedule awal ya, nak. Nanti schedule kegiatan di lapangan kita lihat kegiatannya mahasiswa. Terus besok Senin pas pemaparan itu kita susun bareng-bareng sekalian. Jadi tanggal ini ngapain, siapa aja yang diundang, itu harus sudah jelas. Jadi kita bareng-bareng menyiapkan begitu apa yang disediakan oleh Ormawa, apa yang disediakan universitas, melibatkan siapa saja, siapa yang menghubungi, termasuk USIK Media Center. Ini kemarin saya sudah ngobrol dengan pimpinan ya. Jawabannya normatif. Kira-kira apa Pak Mah? Jawabannya Jawaban apa sih? UMC ketika karpet merah untuk humas ya, media sosial bagi eh, tim kemahasiswaan yang lolos nasional gitu. Nah, jawabannya dari pimpinan itu bidang dua, Bu Jum. Nah, jadi kata-kata ini tuh nggak enak gitu ya. UMC ini memang di bawah pembinaan bidang dua, tapi kan ini milik universitas. Nah, terus jadi apa temboknya tuh jangan tinggi-tinggi karpet saya. Nah, akhirnya nggak ada solusi. Kemudian saya ngobrol sama yang punya UMC, Pak Jun, masuk Pak Rektor mau tak tembusi tapi kemarin nggak ketemu ya Pak Pak siapa kayak Pak Nanang. eh saya sampaikan intinya itu pimpinan itu harus dipahamkan bahwa mahasiswa ini mengangkat nama universitas. Kita kasih karpet merah. Disediakan fasilitas yang memang dibutuhkan, termasuk Unsik Media Center. Nah, terus saya bilang, ini kan karena kegiatan kemahasiswaan, kalau kita nembung personal di UMC itu mahal. Satu kegiatan 200. Nah, padahal dananya mahasiswa kan untuk operasional saja kurang gitu ya. Maka nanti kita minta, kita bikin surat intinya intinya nanti siapa yang membuat surat nanti ya. Intinya kita minta fasilitas dari UMC untuk mengawal semua kegiatan-kegiatan mahasiswa yang lolos pendanaan tingkat nasional. Nah, terus kegiatannya apa saja, misalnya misalnya PKM apa saja kita tulis, terus P2MP apa saja, termasuk PPK apa saja, waktunya itu kita tulis. Nah, kita kirimkan, kita nanti mintakan tanda tangan di para Pak Warek 3 ya, mintakan tanda tangan rektor, kita berikan ke UMC. Jadi nanti yang mengutus itu bukan bukan kita, tapi universitas mengutus eh, apa? Mengutus UMC untuk mengawal kegiatan kita. Jadi itu sudah kalau yang di UMC katanya kan sudah dikasih fasilitas pembiayaan ya dari bidang dua dan juga mahasiswanya itu sudah dapat beasiswa bebas SPP. Jadi seharusnya tidak diminta apa namanya dana sendiri ketika sedang operasional begitu ya Pak Mah ya. Ya, Nah, nanti tolong dibuatkan suratnya Pak. Siapa yang mau buat surat? biasa nyurat-nyurat ya Dika. Heeh. Aku ratong di Kalau surat-surat. Ngerti aku. Kalau Dika teknis aja, Dika mungkin memintakan tanda tangan gitu ya. Nah, suratnya karena ini konten ya yang mengkonsep sekretaris Pak Afan sama Mbak Vivi dibantu Ya, acara ya. dibantu Bu acara Vivi, Bu. Eh? Oke ya. Bu Vivi, Hmm? Corona Bu suaranya. Vivi, Bu Vivi nang Gimana, ndi? Bu? Membuat suaranya terputus ya? Lanjut, Bu, siap. Mboten, Bu, mboten. Heeh. Membuat surat fasilitas UMC untuk kegiatan kemahasiswaan. Nanti kontennya yang membuat suara sekretaris Pak Alvan Bu Vivi. Kontennya dibantu acara Bu Desti ya. Eh, Tanggal-tanggalnya gitu, Bu. Kegiatannya itu pokoknya acara-acara itu Bu Desti atau Bu Deni Bu, pokoknya lah. temanya ini ya, Bu. Ini apa fasilitasi gitu. Hmm. Mengawal kegiatan kemahasiswaan. Hmm. Oh, mengawal. Fasilitasi pengawalan Oh, kegiatan. pengawal. Heeh.
fasilitasi pengawalan kegiatan tim mahasiswa apa ya Ben, kalau kegiatan kemahasiswaan itu kan nggak enak ya nanti umum ya. Tim mahasiswa lolos Yang nasional. lolos nasional. Hmm. Tiga-tiganya ini Bu berarti PKM, P2MW, PPK Ormawa. Mm-mm. Mm-mm. Jadi dikasih tanggal-tanggalnya berarti kan nanti UMC oh tanggal ini harus sudah ada yang diplot ke ini bidangnya kita gitu. Oh, berarti ada lampiran kegiatan, Bu? Betul. Oh, lampiran kegiatannya apa? Kegiatan yang tadi kita paparkan itu? Nopo? Heeh. Boten. Heeh. Ya nanti sama Bu Desti itu nanti biar disusun sing PKM apa wae, sing P2M apa wae gitu. Ya, boleh. Nanti saya yang buat suratnya. Hmm. Nanti saya share, nggih. Untuk pelengkapannya, monggo nanti Pak Afan mungkin, nggih. Pelengkapan tanda Heeh. tangan. Di sini lampirannya Bu, Heeh. Bu Desi atau Bu Deni. Siap. Oh ya. Hmm. Paling lambat kapan, Bu? Nggak ada paling lambat cepatnya. Bu berarti tanggalnya sak-sae saya Bu. Oh, Nanti biar yang Oh, sudah. saya buat cepet bagannya dulu. nanti untuk itunya lampiran dan sebagainya mungkin bisa Nah, dilengkapi. Nanti saya share di lam- grup kita, nggih. uh, uh. Kalau PKM sama P2M kan udah kelihatan ya, tanggal-tanggalnya kan udah ya. Nah, yang PPK kan besok Senin. Besok besok Senin setelah dengan mahasiswa itu kan kita baru ketemu tanggal-tanggal kegiatannya gitu kan. Iya. Hmm. Jadi surat mungkin bisa segera dibuat lampirannya mungkin Senin atau Selasa lah ya. Rampung, syukur Senin rampung, Selasa kita ajukan gitu, biar secepatnya. Nah, nanti kalau sudah oke di parap, nanti majunya ke pimpinan, nanti dengan saya tak ngomong ke Pak Warek, terus ke Pak Rektor, saya matur dulu, tak jelaskan dulu nanti sama beliau, ke beliaunya. Gitu, oke? Halo, Nggih, Bu. Iya yo. Bu. Berarti lampirannya untuk banyak kegiatan ya, Bu? PKM, Oke. PP, sama Mm-mm, P2MW. mm-mm, Hmm. mm-mm. Ya, Nah, itu Bu Deni sama Bu Desti, nggih. Saya depannya. Ya, ya, oke. Oke. Besok kita bicarakan. oke. Ya, tugasnya oke lo ya. Untuk makan. Malah hilang. Ada. Yo, oke. Lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk sistem tata kelola. Jadi PPK ini tadi ada 4 ya. Tata kelola perguruan tinggi, tata kelola ormawanya, tata kelola tim pelaksananya, tata kelola pemerintah desanya. Nah, tugas kita di tata kelola universitas. Jadi untuk mencapai keberhasilan PPK Ormawa itu perlu tata kelola yang baik, terencana, terukur. Ini loh, garis bawah itu baik, terencana, terukur. Ini angel. Baik, terencana, terukur. Nah, dari perguruan tinggi, Ormawa, tim pelaksana, dan pemerintah desa. Ada berapa Bu Disti? Gimana Bu? Ada berapa tata kelola? 4. Tata. 4 ya. Tata kelola perguruan tinggi. Nih, tata di pulpen saya ya. Ada tata kelola perguruan tinggi, Ormawa, kemudian tim pelaksana ini mahasiswa ya. Ormawa itu berarti gini, perguruan tinggi berarti kita Universitas Sains Al-Quran, tim kita, tim UNIF. Ormawa, organisasi kemahasiswaan itu berarti UKM kewirausahaan. Tim pelaksana adalah tim yang dibentuk oleh Ormawa kemarin yang diketuai Rizky, sejumlah 11 orang. Kemudian pemerintah desa yaitu Talunombo. Lurahnya masih muda, gaul banget. Tata kelola menjadi acuan para pihak untuk menghasilkan program yang terukur dan berkelanjutan. Jadi ini kuncinya adalah terukur dan berkelanjutan. Ini saya juga belum mudeng, maksudnya kayak ngapa, tapi kita sama-sama belajar. Nah, sekarang kita masuk perguruan tinggi ngapain? Nah, yang pertama
Pembinaan kegiatan Ormawa merupakan pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan merupakan tanggung jawab perguruan tinggi. Tanggung jawab perguruan tinggi memastikan kegiatan Ormawa bermanfaat bagi mahasiswa, perguruan tinggi, dan masyarakat melalui tata kelola perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan. Ini ya, yang harus kita pastikan, manfaat bagi mahasiswa, perguruan tinggi, masyarakat. Ini nanti masuk di dalam penilaian, nanti kita lihat. Yang ketiga, tata kelola perguruan tinggi dalam kewenangan mengelola organisasi kemahasiswaan diharapkan mampu mendukung PPK Ormawa, program peningkatan kapasitas Ormawa yang mencakup regulasi, legalitas, dan standar mutu. Ini dulu sudah saya sampaikan pas apa namanya workshop itu ya di Pasca. Regulasi, legalitas, dan standar mutu. Ini harus disiapkan. Yang pertama untuk regulasi. Nanti tolong cek yang sudah ada dan belum ada ya. Pak Afan ini mungkin sumbernya nanti bisa bisa disampaikan. Untuk regulasi kebijakannya menerbitkan regulasi atau peraturan tentang tata kelola Ormawa dalam bentuk surat keputusan, pedoman, dan bentuk regulasi lainnya yang digunakan Ormawa dalam melaksanakan aktivitas organisasi. Ini sudah ada atau belum? Masih ingat dulu yang diupload? Mas Afan? SK Pedoman Ormawa, SK mungkin peraturan kegiatan ya. SK tentang Ormawa, pedoman kegiatan Ormawa, atau SK pokoknya tentang Ormawa sudah ada apa belum, Mas? Halo? Kayak lagi ngajar, Bu. Hmm. Ini piye? Pak Mahmud bisa? Nggak tahu saya. Hmm. Ini nanti Bu Desti anu ya bantu komunikasi ke Pak Afan sama Pak Anung ditanyakan ini ya SK ya. Ya, Bu, siap. Nah, terus ini nanti eh, disimpan. Saya belum tahu tepatnya di sistem nanti tempatnya di mana. Pokoknya nanti pas visitasi dari Belmawa, tim Univ ditanya mana regulasi tentang kemahasiswaan, tentang Ormawa bukan tentang organisasi kemahasiswaan itu kita sudah bisa menunjukkan ya. Oke, satu itu. Yang kedua, legalitas kepengurusan. Memastikan bahwa kepengurusan Ormawa internal PT yang sah dalam melaksanakan program. Berarti ada SK karena ini yang maju adalah UKM kewirausahaan, ada SK kepengurusan UKM kewirausahaan. Itu ya, dua ya Bu Desti ya. 2 SK, Bu. SK regulasi tentang Ormawa dan SK SK kepengurusan UKM kewirausahaan. kewirausahaan. SK UKM kewirausahaan. Ini yang di note ya, Bu, saat visitasi harus sudah siap gitu, nggih? Hmm. Ya. Ya, ini yang kemarin salah. Kemarin salah ya. Yang diupload UKM Pikma nggone Bu Desti. Oh, alah. Sing salah itu isine iki BEM, BEM, BEM Uni, BEM FITK, terus UKM Pikma. Ngon saya. Mm-mm. Pikma ngon saya ya. Ya, jadi UKM kewirausahaan itu nggak ada malahan. Tapi lolos ya. Nah, kecuali kita. Ya itu mungkin apa ya? Apa Rezeki. kadang kayak ngono kuwi. Iya. Padahal saya sudah bilang sama ini tim UKM kewirausahaan tak sengeni SK-ne ora diupload itu tak sengeni wis bakal ora lulus gitu. Saya sudah marah-marah. Itu selesainya udah lama malah giliran apa? Giliran mau tinggal upload malah SK-nya gak diupload gitu kan. Emosi saya wis bimbing koyo-koyo. Oke. Kita dua ya. Yang ketiga standar mutu.
Standar mutu perencanaan pelaksanaan evaluasi kinerja keberlanjutan. Ini belum ada. Jadi harus dibikin. Standar mutu perencanaan pelaksanaan evaluasi kinerja dan keberlanjutan program. Kemudian perguruan tinggi memiliki standar mutu untuk kegiatan Ormawa. Perlu menginisiasi semangat keberlanjutan program, mempersiapkan kelembagaan serta SDM pemandu keberlanjutan program. Ini saya minta, ini belum ada. Saya minta Deni, Bu Deni karo Bu Desti nggawe iki ya standar mutu ya. Ada contohnya nggak ya? Hmm. Atau apa yang harus termuat di dalamnya? Oh, berarti kayak nggak rubrik, Bu. Soalnya anak evaluasi barang ki. Ora nek standar mutu ki anu matrik ya. Ya rubrik matrik standar mutu. Iya betul. Hmm. Searching ya. Aku mbiyen nek pas mahasiswa ki urung tahu ngerti kaya ngene iki. Yo tidak di ranah kebijakan sih ya. Golek UNY akeh banget loh sing lolos Bu Deni. 19 itu Empat Ya, Hampir siji maksimal. iya. perlu dicontoh. Mm-mm. Oke, standar mutu digawe Bu Deni Oke, kan pasti ya. Oke, ya lanjut nanti ya. Mm-mm. cari-cari. Terus dicatat, aku Sudah. lali loh. Hmm. Oke, ya sekarang tata kelolanya. Tahap perencanaan ini sudah kita lakukan, konsolidasi. Nanti tolong dicatat konsolidasi kita 2 kali di ruang rapat, karo di ruangnya Pak Heri. Terus sosialisasi kita lakukan di pasca. Pelatihan, pelatihan belum kita lakukan ya. Terus pelatihan dan pendampingan baru mau kita lakukan. Menyusun instrumen monitoring dan evaluasi program ini. Nah, setelah ini nanti kita menyusun ini. Instrumen sudah ada panduannya, tinggal kita susun aja. Sekarang ini perencanaan. Harusnya besok setelah ketemu, terus kita nyusun nyusun instrumen monitoring. Berarti kita rencanakan aja. Berarti kalau Senin kita konsolidasi dengan mahasiswa ya. Kemudian aku Selasa gak iso, Rebo ra iso. Kemis kita dengan Prof. Parmin. Mungkin Jumat kita nanti penyusunan instrumen. Atau nanti kita bagi aja, kita bagi personal. Saya mungkin mendampingi mahasiswa untuk koordinasi dengan Pemda, dengan Dinas Koperasi. Saya dengan siapa ya? Pak Uut mungkin ya, dosen pendampingnya ya. Terus nyusun instrumen ini nanti teman-teman ya, hari Jumat ya. Teman-teman ini siapa aja, Bu? Nanti Teman-teman yang ada di sini. teman-teman. Ini sudah ada sih di buku panduan, nanti kita buka setelah ini. Tinggal dibuat ke dalam Word gitu ya. Kita lihat ya. Ini penanggung jawabnya evaluasi eh instrumen. Ya Bu Desti, Bu Ya. Deni. Hmm. Nanti yang nulis kan Bu Vivi, Mas Afan sing mengangkat ke atas, Pak Mahmud yang mengupload ke sistem. Hmm. Wis ya, perencanaan ya. Oh, berarti tahap perencanaan itu besok kita bisa lihat dari mahasiswa mau ngapain aja bisa ini ya, Bu. Termonitor. Ter termonitor kayaknya. Ini di anu loh, di tingkat perguruan tinggi itu kita hanya ini. Nanti di tingkat Ormawa ada sendiri. Di tingkat tim Hmm. pelaksana yang dibentuk Ormawa ada sendiri. Nah, Hmm. di kita itu hanya ini. Jadi pelatihan pendampingan ini kita lihat. Pelatihan dan pendampingan itu kita melihat besok kebutuhan tim pelaksana itu apa weh. Memang perlu ada pelatihan dan pendampingan jelas ya. Pelatihan itu sekalian sekalian digabung atau bagaimana nanti. Lah ini di bagian kalau sosialisasi instrumen kan di luar mereka ya ini ya. Jadi untuk konsolidasi sosialisasi ini murni program kita yang instrumen monitoring dan evaluasi program ini juga murni kita. Yang pelatihan pendampingan ini kita nanti bisa berdampingan dengan eh, tim tim PPK biar dana ini kan sekalian di mereka ya. Gitu ya.
Oke, sudah? Sudah. Nah, sekarang lanjut tahap pelaksanaan program. Yang pertama, penandatanganan kontrak ini sudah selesai. Yang kedua, pendampingan pelaksanaan kegiatan mulai kita lakukan besok Senin. Itu pendampingan ya. Menyediakan fasilitas support sistem, dana tambahan, dana talangan, dan pendampingan. Oh. Fasilitas ya. Fasilitas misal membutuhkan mobil, membutuhkan UMC, membutuhkan sound system, membutuhkan apapun ini teman-teman harus kita fasilitasi. Biar mereka itu jangan, mereka kan sudah mikir program, laksanakan itu jangan mikir yang susah-susah kayak gitu. Nah, ini saya kira nanti eh, dengan Mas Andung insya Allah beres ya, tinggal kita komunikasikan aja ini. Yang penting besok Senin dengan mahasiswa itu semua tim kita bisa bisa hadir. Ya, kita pastikan bisa hadir semua. Oke ya, lanjut. Yang keempat, operator PT memvalidasi catatan harian setiap kegiatan di logbook. Nah, catatan harian yang ditulis mahasiswa itu harus kita lihat dulu. Ini nanti eh, nanti saya dibantu ya, dibantu teman-teman ada Pak Afan, Pak Mahmud ya ini ya. Ya, Halo Bu, eh, Bu. ya. Tadi kan disebutkan ada yang kita yang buat laporan atau siapa itu kan kegiatan mahasiswa. Kan otomatis mahasiswa yang buat laporan atau Bu, bukan kita. Nggak ada buat laporan, nggak ada. Enggak tadi Gimana? loh, Hmm. tadi loh. Ya ada logbook kita ngisi logbook kita ngisi apa Oh, tadi itu. oh, ini bukan ngisi logbook. Kalau kita memvalidasi. Oh, yang tadi itu catatan kegiatan itu kita. Jadi, oh catatan Gini kegiatan aja yang Bu, di atas tadi, gini aja yang Bu. di atas. Saya usul, Hah? saya Hmm. usul. Jadi semua Hmm. kegiatan itu yang dilaksanakan mahasiswa apa aja, tanggal berapa itu di rundown semua biar kita tahu. Terus yang kita Betul. lakukan apa, terus yang Ya. tanggung jawab siapa gitu. Kalau seperti ini Ya. kan jadinya kan kita tanggung jawab semua, tapi bingung semua yang dikerjakan apa gitu. Bu Desti bisa menjelaskan yang sudah kita bahas tadi? Yang logbook. Apa yang Jadi gini, semuanya? Enggak, begini loh. gini Pak Maksud Afan, saya tak saya, jelaskan. Nah, maksud saya jelas. itu kegiatan PPK Ormawa itu dari awal sampai akhir itu apa aja, terus tanggal berapa gitu. Terus penanggung jawabnya itu yang dilaksanakan mahasiswa itu apa aja, yang dilaksanakan tim apa saja, yang dilaksanakan pendamping apa aja gitu. Jadi seakan itu Nah, ya nganu loh, jelas itu. oke. Maksud Ya, saya Pak tanggung Afan, jawabnya ini Pak Afan, Pak Afan, halo, Pak ya, Afan. ya, Tak potong ya, tak potong ya. Eh, Tadi sudah saya jelaskan, gini, ini kita baru berbicara pada tugas perguruan tinggi. Nah, untuk kegiatan eh, seluruhnya, kita akan berkoordinasi dengan mahasiswa besok Senin. Gitu. Jadi besok Senin itu kita tahu semuanya, termasuk yang Mas Afan usulkan itu, kegiatannya apa saja, skedulnya apa saja, penanggung jawabnya apa saja, itu besok Senin setelah mahasiswa memaparkan kegiatannya. Nah, sudah ya. Jadi eh, ya, yang yang termasuk sekarang ini, P2MB itu ya, maksudnya ini kan nanti ini nanti biar ditambahkan maksudnya. nih Ya, eh, ini sudah kita bahas. Sekarang kita karena PPK ini kan program program yang paling besar ya. Ada tata kelola perguruan tinggi, tata kelola Ormawa yang dilakukan perguruan tinggi apa saja, yang dilakukan Ormawa apa saja, yang dilakukan eh, tim pelaksana apa saja, yang dilakukan tim desa itu apa saja. Ini kan harus kita pahami bersama. Nah, saat ini kita baru sampai pada yang harus dilakukan perguruan tinggi. Oke ya, semuanya sudah bisa dipahami ya. Nah, yang Ya. diusulkan Pak Afan tadi itu bagus. Kita mau ke sana. Nah, cuma untuk bisa melihat secara keseluruhan PPK ini mau ngapain, itu besok Senin setelah mahasiswa memaparkan program PPK-nya. Begitu, sudah bisa dipahami bersama? Ini kita baru sampai di tugas kita yang perguruan tinggi gitu ya. Betul, iya. Betul. Oke, Pak Afan,
Sudah Ya, ya? oke. Oke, lanjut ya. Nah, jadi tugas kita tadi yang ya ada satu pertanyaan dari Pak Afan yang tugas logbook tadi catatan itu hanya di catatan di kita. Nanti kalau ada Belmawa itu visitasi, apa yang sudah dilakukan oleh perguruan tinggi. Nah, kita bisa menjawab tanggal ini sudah melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini begitu. Jadi kan Ya. nggak ada ngisi logbook di sistem kan kita nggak ada, Bu. Tidak, yang mengisi semuanya mahasiswa. Kita hanya memvalidasi. Oh, misalnya dia ada ini, misalnya konsolidasi dengan tim UNIF. Itu yang isi mahasiswa. Kita hanya memvalidasi. Oh, ini sudah betul kita setujui gitu. Terus ada sosialisasi dari tim UNIF yang isi mahasiswa. Terus ada konsolidasi besok Senin itu ya dengan tim UNIF mensinergikan tim UNIF dengan Ormawa dengan tim laksana itu yang isi mahasiswa. Kita hanya menyetujui saja. Sudah oke ya? Oke, Oke. lanjut. Ya, lanjut. Yang keempat, operator sudah ini tadi. Terus yang kelima, melakukan koordinasi dengan mitra. Nah, ini jadi kita belum tahu. Saya hanya baru membaca secara apa garis besar. Mitra-mitra ini mahasiswa tidak bergerak sendiri ke masing-masing. Kalau bergerak secara informal, eh, silaturahmi, membuka pintu gitu nggak apa-apa. Tapi yang melakukan koordinasi secara formal itu adalah perguruan tinggi. Nah, salah satunya membuat MOU. Jadi yang ideal misalnya mahasiswa karena ini termasuk dalam destinasi wisata desa kerjasama dengan Dinas Pariwisata. Nah, kita harus membuat MOU. Kalau MOU Unsik dengan pemerintah daerah kan sudah ada, nanti saya berikan. MOA, MOA ini apa namanya nih? Ormawa dengan dinas itu harus kita fasilitasi. Jadi mahasiswa jangan dibiarkan sendiri. Kita yang harus mengkoordinasikan secara formal. Kemudian kalau ada MOU-nya itu eh, mahasiswa itu lebih apa ya lebih lebih enak dan lembaga pun kan terlihat lebih lebih profesional. Jadi di sini maksudnya melakukan koordinasi dengan mitra itu membuat MOU dan eh, mempermudah komunikasinya. Ini harus kita bantu. Biar mahasiswa kalau sendiri kan kadang mahasiswa dipercaya gitu ya dan kurang ini komunikasinya kurang. Maka ini besok kita lihat di Senin itu mereka koordinasi dengan siapa-siapa. Nanti nanti kita fasilitasi MOU, kita gandeng bidang eh, kerjasama. Ini nanti tugas saya ini. Oke ya, ini tahap pelaksanaan program sudah ya, jelas ya. Di dicatat Mbak Vivi? Catat, Bu. Ya. Oke, Bu. Desti. Ya, oke. Saling mencatat. Lanjut ya. Ya. Nah, sekarang masuk tahap evaluasi program. Bagian evaluasi, kita melakukan monitoring dan evaluasi. Lah, nanti itu kita lihat monitoring evaluasinya, kemudian persiapan untuk PKP dan visitasi. Ini saya juga belum mudeng ini penilaian ini ya, penilaian kegiatan dan visitasi dari perguruan tinggi ini nanti bentuknya seperti apa. Kita tunggu Proparmin besok kayak apa, kita tanyakan ya. Kemudian operator PT mengunggah PPT dan kuesioner form isian untuk PKP dan visitasi. Nah, ini harus kita harus kita unggah ini tugasnya Pak. Nah, kemudian tahap evaluasi kayak gini ya. Nanti mungkin yang bisa kita persiapkan awal itu instrumen monitoring ya untuk PKP untuk ini 2 dan 3. Nanti kita tunggu penjelasan dari Prof. Parmin ya. Oke. Bu, izin tanya, Ya, Bu. hmm. Ini instrumen monitoring dan evaluasi itu sama kayak yang tadi. Apa Nah, beda? sama, sama yang mau Sama kita ya? susun itu. Hmm, Kan tadi di perencanaan ada juga menyusun instrumen MONEF. hmm, Nah, sama hmm, ini yang dimaksud. betul. Nanti eh, kita lihat di panduan ada sih.
Ini ya, ini ternyata kan kita harus mengunggah apa membuat PPT loh dari kegiatan yang kita lakukan, PPT dan itu apa kuesioner untuk TKP dan visitasi. Ini kayak apa? Yois. Hmm. Jadi nanti pas kita visitasi, pas kita monev, kita ya itu harus harus kita dokumenkan, terus kita buat PPT dalam bentuk apa? Laporan. PPT-nya itu PPT laporan kegiatan kita. Mungkin ya, mungkin saya belum tahu, belum paham. Oke ya, ini nanti kita tanyakan ya. Ya, Lanjut ya. Pasca program. Operator PT mengunggah laporan. Ini laporan yang dibuat, ini gabungan ya, laporan. Kayak kemarin kita ada proposal UNIF, ada sub proposal. Nah, unggah kayak kemarin Pak Mahmud ya. Ini Pak Mahmud tugasnya ya, sama Mas Afan. Oke. Terus membantu menginisiasi kerjasama kemitraan antara tim pelaksana dengan berbagai kelembagaan yang relevan untuk keberlanjutan program. Nah, besok Senin, ketika mahasiswa memaparkan kegiatan, kita juga harus memberikan masukan. Oh, itu bisa kerjasama dengan ini. Eh, tidak hanya itu bisa kerjasama dengan ini, dengan ini, dengan ini. Misalnya, berarti kan wawasan mahasiswa mungkin terbatas ya. Kita bisa memberi masukan, kemudian kita mendampingi. Dia caranya intinya kegiatan mahasiswa itu bisa terfasilitasi dengan baik gitu. Oke ya. Termasuk ini, maksudnya keberlanjutan program itu katolikisasi itu pasca kegiatan ini setelah Agustus itu keberlanjutannya itu harus bisa dipastikan ini diteruskan oleh desanya atau ada tim khusus atau ditangani oleh eh, misalnya dinas pariwisata atau siapa lah ini harus kita pastikan besok Senin itu kayak apa kelanjutannya. Jona, Sudah? Ais. Nah, nah ini untuk Ormawa eh, mau kita bahas? Nggak usah ya. Sekilas saja ya. Ini kan bukan kita yang melakukan, tapi karena kita nanti apa namanya memonef ya, memonitoring dan evaluasi, kita setidaknya tahu apa yang harus dilakukan oleh Ormawa dan tim pelaksana gitu ya. ya. Oke, lanjut masih jam berapa? Sudah asar ya. Benar? Bukan ini. Mm-mm. Amat. Ya. Nah, kita lihat untuk tata kelola Ormawa. Ormawa sebagai ini berarti dalam hal ini UKM kewirausahaan sebagai dinamisator pelaksana PPK Ormawa diharapkan memiliki tata kelola yang baik dalam mendukung keberhasilan program PPK Ormawa. Ini bagus ini. UKM kewirausahaan ini kompak, pembinanya itu Pak Bahtiar juga bagus anu banget apa proaktif mendampingi. Ini termasuk kayaknya UKM baru yang Pak Afan ya. Yang hilang Bu kayaknya. Oke, ya udah nggak apa-apa. Kayaknya baru. Nah, tata kelola Ormawa dalam mendukung PPK Ormawa meliputi visi misi organisasi. Ini yang harus nanti besok 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 Senin teman-teman bisa tanya visi misi organisasinya itu sejalan dengan kegiatan PPK ini apa enggak? Nanti ini kita tanyakan. Terus sumber daya manusianya kita juga harus tahu kepengurusannya siapa, anggota yang masuk di makasih eh, yang masuk di PPK berapa, program kerjanya, anggaran dan fasilitas penunjang yang dimiliki ini perlu kita tanyakan besok. Hmm. Kemudian tata kelolanya. Visi misi Ormawa digunakan jelas ya sebagai acuan kegiatan dalam pelaksanaan PPKM, makanya perlu kita tanyakan. Yang kedua, SDM kepengurusan Ormawa diharapkan dapat memberikan dukungan dan jaminan pencapaian tujuan dan berbagai luaran PPK Ormawa. Luarannya nanti kita lihat, kita perlu tahu luaran PPK Ormawa itu apa saja.
Program kerja PPK dijadikan sebagai acuan dalam mendukung pelaksanaan PPK Ormawa, menginisiasi semangat kelanjutan program serta mempersiapkan kelembagaan dan SDM pemandu kelanjutan program. Ini bagus. Jadi ketuanya UKM Kewirausahaan Mas Faiz, kemudian ketua tim Mas Ahmad Rizky, itu koordinasinya sangat bagus sekali. Di memang memang Gus Solah tuh adil, bagus banget ini tim PPK yang saat ini tuh. Kemudian yang keempat, anggaran operasional Ormawa dapat dialokasikan sebagai anggaran untuk mendukung pelaksanaan PPK Ormawa. Jadi nanti maksudnya gini ya, dana dana yang diberikan itu kan 36.500.000 ini kan mungkin terbatas ya. Nah, bisa menggunakan anggaran operasional Ormawa. Nek ono ya, di tempat kita kan terbatas. Yang kelima, fasilitas penunjang Ormawa diharapkan dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan PPK Ormawa. Jadi harus harus kita perjelas. Nanti eh, nanti kita kita sebagai tim Univ itu menanyakan ketersediaan fasilitas yang diberikan Ormawa ke tim pelaksana PPK itu apa saja. Sama ketika kita ditanya, Univ memberikan fasilitas apa ke tim PPK ini, kan Ormawa pasti tanyanya begitu. Kita pun juga tanya kayak gitu. Em, Berikutnya, tahap perencanaan, konsolidasi, sosialisasi, pelatihan, pendampingan, menyusun instrumen sama dengan kita ya. Jadi Ormawa pun juga harus Ormawanya, UKM Kewirausahaan itu juga melakukan monitoring terhadap terhadap timnya tim pelaksana. Kemudian saat pelaksanaan, melakukan pendampingan, menyediakan fasilitas, support system, dan pendampingan kepada tim. Jadi, Mas Faiz CS dari UKM Kewirausahaan itu juga melakukan pendampingan terhadap Mas Rizky, si tim pelaksana dan teman-teman. Mendampingi tim pelaksana dalam proses pengunggahan catatan harian setiap kegiatan logbook. Jadi, kalau kita tugasnya memvalidasi, nah Ormawa itu mendampingi tim untuk membuat eh, logbook. Yang ketiga, menginisiasi kemitraan dengan pihak eksternal untuk pelaksanaan dan keberlanjutan program. Jadi selain ini Ormawa harus berkoordinasi dengan tim Univ dalam rangka mengkoordinasikan mitra. Jadi untuk mitra kita koordinasinya dengan Ormawanya tidak langsung dengan tim pelaksananya. Nah, tahap evaluasi, melakukan monitoring dan evaluasi Ormawanya, pendampingan untuk PKP dan visitasi, pendampingan penyusunan laporan, pengisian kuesioner, dan pembuatan bahan rayang presentasi. Jadi Ormawa ini tugasnya memang mendampingi tim pelaksana PPK. Untuk pasca kegiatan, Ormawa bertugas menginisiasi semangat keberlanjutan program, mempersiapkan kelembagaan, serta SDM pemandu keberlanjutan program. Yang kedua, rencana keberlanjutan program dituangkan secara tertulis dalam rencana tindak lanjut, kemudian bersama tim pelaksana merealisasikan rencana keberlanjutan. Pasti ini nanti akan ditanyakan karena saat presentasi, yang presentasi itu tidak hanya ketua tim pelaksana, tapi juga ketua Ormawanya. Nah, jadi nanti pas ketika kita Monef, ini ya kita harus menanyakan ke Ormawanya terkait hal-hal ini semua. Jadi instrumennya masuk di dalam situ ya. Untuk Ormawa sudah ada gambaran ya. Mirip ya, Bu, Ya, sama kita ya, kayaknya kegiatannya. heeh. Ya mereka kan mendampingi secara intensif ya. Hmm. Mm-mm. Oke, sekarang tata kelola tim pelaksana. Ini Mas Rizky dan kawan-kawan yang 11 orang ya. Tahap perencanaan mereka menyusun instrumen monitoring dan evaluasi program. Kemudian tahap pelaksanaan program. Yang pertama, koordinasi dengan pengurus Ormawa. Ini mereka sudah terus berkoordinasi. Yang kedua, melaksanakan rangkaian PPK Ormawa sesuai metodologi yang tertuang dalam subproposal. Jadi nanti yang harus kita monitoring itu ketaatan mereka dalam melaksanakan subproposal yang dibuat. Eh,
dikembangkan mungkin boleh, mungkin ya, tapi minimal yang sudah dituliskan di bab 1 harus terlaksana semua. Nah, itu yang nanti yang kita pastikan saat monitoring. Yang ketiga, kerjasama yang baik antar kelompok di desa, kelurahan maupun antar kelompok dengan pemerintah desa dan kelurahan. Jadi ini harus kita pastikan mereka itu bermukim di sana atau datang setiap minggu sekali. Ini harus kita pastikan. Nah, kalau hanya Juni, Juli, Agustus ya 3 bulan, misalnya mereka mau menyelesaikan 2 bulan, ya nggak apa-apa mereka tinggal di sana. Maka rekognisi ini kegiatan ini memang harus segera digulirkan biar tidak bertumbukan dengan kuliah mereka ataupun kegiatan yang lain gitu. Terus mereka bertugas membuat catatan harian untuk isi logbook, menjalin kemitraan dengan pihak eksternal untuk pelaksanaan dan keberlanjutan program. Ini yang jelas sudah jelas sekali. Saat evaluasi tim secara periodik kemajuan, kendala, dan solusi. Jadi mereka selain melaksanakan kegiatan, mereka juga harus berkoordinasi di timnya secara periodik, secara sistematis untuk melihat progres kemajuan dari kegiatannya, kendala, kalau ada kendalanya, masalahnya apa, solusinya bagaimana, mereka harus rutin dan itu terukur, terdokumentasikan. Dan itu jangan sampai kelewat dokumentasinya. Kemudian mengukur pencapaian tujuan dan indikator keberhasilan program. Dan yang ketiga, menyampaikan dan melaporkan perkembangan program. Ini jelas. Kemudian pasca kegiatan, mereka harus menginisiasi semangat keberlanjutan, jelas ya, bersama pemerintah desa dan tokoh masyarakat menyusun rencana keberlanjutan, mengunggah laporan akhir, merealisasikan kerjasama kemitraan untuk keberlanjutan program. Udah jelas ya. Nah, sekarang masyarakat desanya. Tahap perencanaan program. Saat perencanaan, pemerintah desa bersama tim pelaksana mendiskusikan peluang bersinergi dan program pembangunan desa dan kelurahan. Ini mereka sudah lakukan kemarin pas hari Sabtu ya, Sabtu yang lalu, seminggu yang lalu mereka sudah ke desa berkoordinasi terkait kegiatan yang akan dilakukan. Terus melakukan musyawarah pelaksanaan kegiatannya. Nah, ini kemarin memang saya minta karena belum ada sinergisitas dengan perguruan tinggi, mereka tak minta silaturahmi aja dulu untuk musyawarah kegiatannya kalau bisa ini harus didampingi dosen pendamping atau tim UNIF. Ini harus ikut hadir di sana secara formal. Istilahnya kulon won kemudian memaparkan kegiatan yang akan dilakukan gitu. Nah, kemudian di tahap pelaksanaan program, pertemuan tokoh masyarakat, menggerakkan masyarakat untuk aktif, keterlibatan kader dan tokoh masyarakat. Jadi nanti kita lihat eh, kegiatan yang dipaparkan oleh mahasiswa, yang diundang siapa saja. Kemudian dari tokoh masyarakat, baik desa maupun di luar desa itu yang dilemparkan siapa saja nanti harus kita pastikan. Biar mereka punya gambaran, oh nanti kegiatannya itu seperti ini, yang disiapkan kayak gini. Kemudian tadi yang disampaikan Mas Afan, PJ-nya siapa itu harus jelas. Jadi nanti kegiatan ini itu ditangani oleh siapa, pembagian tugasnya itu matang di awal begitu. Jadi tidak berhadapan di belakang dan harus kita pastikan 11 orang ini aktif semuanya. Yang kedua, kerjasama dengan kelompok sasaran, kemudian menjadi program desa kelurahan yang berkelanjutan. Eh, Mereka harus kita pastikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu kerjasama kerjasamanya itu dengan siapa aja dan harus terkoordinir dengan baik. Jadi kita pastikan mereka sudah bisa berkomunikasi dengan mitra-mitra kerjasamanya itu. Nah, kemudian untuk tahap evaluasi program, tersusunnya peraturan desa atau dalam bentuk kebijakan desa. Nah, ini ini ya apa namanya tadi? Terukurnya itu di sini. Jadi mereka harus memastikan ada peraturan desa. Yang kedua, koordinasi dengan seluruh kelembagaan desa, melaporkan kegiatan ke camat, dinas terkait, bupati, wali kota untuk keberlanjutan. Maka ini teman-teman kan harus harus kita latih ya, bagaimana koordinasi dengan kalau desa, kepala desanya kan sudah itu ya.
dengan camat, dengan dinas terkait, dengan bupati, wali kota. Kalau perlu memang nanti pas kegiatan-kegiatan besar, launchingnya itu kita hadirkan bupati, kita hadirkan camatnya, kita hadirkan rektor ya. Rektor kita itu memang dibuat besar sehingga memang benar-benar kegiatan PPK ini dampaknya itu luas tidak hanya untuk desa Talunombo saja, tapi memang Kabupaten Wonosobo gitu. Hmm. Makanya ini kegiatan besar harus dikawal oleh Umas kita, Unsik Media Center. Kemudian untuk pasca program, intinya pasca program itu mereka harus ini memastikan keberlanjutan. Jadi realisasi kerjasama kemitraan dengan institusi, memasukkan PPK Ormawa dalam program kerja desa. Jadi nanti programnya PPK ini harus dipastikan untuk program tahun berikutnya itu masuk di program desanya. Kemudian mengupayakan penetapan peraturan desa dan melakukan advokasi ke pengurus asosiasi pemerintah desa. Ini besok Senin, ini harus kita pastikan ini ada di mereka. Di, dicatat ya, harus kita tanyakan eh, realisasi kerjasamanya seperti apa. Kemudian ini memasukkan program PPK di program kerja desa itu nanti rencananya seperti apa, biar mereka tuh sudah mikir dari awal gitu. Jadi kalau ke desa itu sudah koordinasi dengan perangkat desa ini ke depan nek bisa berlanjut dan sebagainya itu. Kemudian dan lain-lain ini semuanya nanti besok kita tanyakan harus sudah apa ya? Mereka harus punya perencanaan di bagian ini. Tuh. Kemudian sudah sekarang kita lihat luaran ya. Luarannya biar kita semuanya tahu di sini. Coba saya cek dulu. Oh, nggak bisa ya. Di sini nyari nggak bisa. Sebentar. Silahkan kalau sambil saya nyari, kalau ada yang mau ditanyakan. Luaran. Bu, besok Senin mahasiswa udah tahu apa aja yang harus mereka sampaikan. Hmm. Kemarin sudah dikasih tahu ya Pak Mah ya. Betul, Bu. Terus kita semacam tanya jawab sama mereka gitu. Mereka kan presentasi dulu ya. Mm. Mempresentasikan dulu. Nah, kemudian ya kita tanya jawab. Tanya jawabnya itu kita bukan menginvestigasi, Bukan bukan ya. menguji gitu ya. Bukan, tapi kita memperjelas aja. Kayak seminar proposal itu kita mengarahkan mahasiswa ya, ben Mm. ben jejak melakukan terus oh kamu butuh ini. Jadi kita mengarahkan. Menyarankan, menyarankan, mengarahkan, memberi masukan gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Nah, di luaran ya. Terus apa lagi? Mm. Kalau nggak ada, kita lihat luarannya sebentar ya, biar sama-sama tahu. Luarannya itu ada luaran wajib, ada luaran tambahan, luaran sunnah ya. Luaran wajibnya, pertama buku refleksi Ormawa dalam pemberdayaan desa yang berisi gambaran implementasi soft skill dalam pemberdayaan masyarakat desa, kelurahan, berupa cetak maupun elektronik sesuai dengan topik yang dipilih. Judul dan desain isi buku bebas sesuai dengan fokus perhatian setiap tim yang dinilai penting untuk dipublikasikan ke masyarakat. Jadi soft skill-nya itu 6C itu ya, 6C plus satu kewirausahaan. Eh, apa Bu Desi? Apa 6C? C. Ke, Komunikasi, critical thinking, kreatif, komunikasi, nah, kolaborasi, Kolaborasi. terus inovasi, C, C. C, C lagi koordinasi udah kolaborasi tadi udah ya. Sudah. Komputasi, Komputasional thinking ya. computational Berpikir thinking. logika komputasi terus yang satu Kurang satu Critical ya. thinking. Wes critical sudah thinking. sudah Oh, compassion apa kepekaan. vocation. Ah, Oh, kecendekiawanan sosial, nah itu 6C plus satu entrepreneur skill, keterampilan kewirausahaan. Kewirausahaan. Ini buku wajibnya berisi, buku refleksinya berisi ini. Nah, terus yang kedua, ringkasan eksekutif maksimal 5 halaman yang berisi
deskripsi program kegiatan, strategi pelaksanaan kegiatan, hard skill, soft skill, mahasiswa yang dikembangkan, testimoni stakeholder, praktek baik yang diperoleh, hal-hal. Nah, ini yang besok yang harus kita tekankan ya. Kemudian media publikasi elektronik, nah, berupa video yang diunggah di kanal perguruan tinggi. Pak Mahmud ya ini ya Pak ya. Media apa? Oke. Maksudnya difasilitasi eh, kan apa di kanal perguruan tinggi itu maksudnya webnya Unsik apa YouTube-nya Unsik apa piye Pak? Aplikasi elektronik berupa video yang diunggah di kanal berbawah. Oh ya, ini YouTube kalau ya, yang nomor 3 yang video ya dimasukkan ke YouTube-nya YouTube. UNC, nanti dipublikasikan di web Unsik. Nah, oke. Dicatat ya, ini nanti teman-teman koordinasinya dengan siapa itu jelas Pak Mahmudi sama Mas Dika gitu dan biar mereka pokoknya langsung tek gampang itu jangan sampai mereka itu Arab ngurusi iki kok angel bingung gitu dilempar sana lempar sini enggak tapi kita harus sudah jelas oh mau mau ngurusi publikasi elektronik publikasi itu langsung ke Mas Dika dan Pak Mahmud gitu ya. Terus poster hasil pelaksanaan program ini ada di lampiran 20. Luaran wajibnya ada 4. Luaran tambahannya produk real atau prototype dari programnya, kemudian artikel ilmiah yang disubmit ke dalam jurnal. Nah, ini kan berarti penulisnya sak dabrek kok, ditambah tim universitas itu kan mayor ya. Iya. Hmm. Nanti kita lihat programnya apa saja terus jadi berapa artikel itu kita nanti bisa tahu setelah mereka memaparkan. Maka besok Senin itu ya lumayan panjang ini waktunya kita. Terus modul atau manual pembelajaran. Modul atau manual pembelajaran kegiatan ya. Kemudian luaran yang lain misalnya nanti kita lihat kalau ada yang perlu dihakikan atau ada yang perlu kita lihat luaran yang bisa bisa nanti kita eh, apa saja yang bisa dihasilkan ya itu besok setelah setelah pemaparan. Oke, itu teman-teman tentang PPK ya. Ini nanti saya share di grup. Catatannya mungkin nanti bisa di-share juga ya yang lain atau ini kan direkam ya sama Pak Mahmud nanti bisa di-share ulang kesepakatan kita gitu. Tugas saya ini saya harus berkomunikasi dengan dengan apa Pak Rektor ya. Kalau Pak Warek Tiga sih sudah perso ini Pak Rektor ini kan harus saya pahamkan dari awal. Jadi nanti pas ada undangan ke desa itu sebisa mungkin rektor itu kan hadir kan keren kan ya. Terus sekedar informasi besok Selasa, besok Selasa itu ada eh, apa dari yayasan memberikan penghargaan. Kalau kemarin kan hanya dosen pembimbing PKM ya Bu Desti ya, Bu Dini. Ya, Nah, nah, kemarin saya usulkan yang mahasiswa PKM juga. Jadi mahasiswa besok hari Selasa semuanya diundang diberikan penghargaan. Saya tidak tahu besarannya, tapi dari yayasan sudah memberikan perhatian begitu. Nah, besok Selasa biar teman-teman semangat ya mahasiswa ya, kasihan. ya. Heeh. Oke, ada dari saya cukup. Monggo kalau ada yang mau disampaikan, saya sambil dulu. Seragamnya wis dadi urung. Belum. Penjahitnya sibuk, Bu, ya Allah. Dipindah ke Katanya hari penjahitnya. Piye, Bu katanya hari ini Deni? jadi Bu. Apa? Itu. Heeh. Kenapa? Hari ini katanya udah jadi. Oh, Semalam apa? dikebut. Oh, Ya, syukur. Ya, syukurlah. Soalnya pengen nganyari. Itu mau dipakai Kak hari Ceng. Senin, nopo? Ya ora Senin, Kemis buan, Oh, Kamis, oh nggih. Kemis ya. Ya. Nah, besok besok Senin bagi tugas tadi Bu Deni kan sudah konsumsi. Bu Desti biasa acara. Ya. Mbak Vivi Notulen, sekretaris kan?
Hmm. Eh, buat daftar hadir ya. Bu Vivi yang buat. Apa siapa? Apa biasanya sudah ada Mas Dika? Ini koordinasi karo Mas Dika ya. Pokoknya Ya, siap. nah, Pak Mahmud sama Pak Mahmud sama Mas Dika bagian dokumentasi. Minimal kayak kemarin udah bagus itu. Oh, Hmm. Hmm. besok didokumentasikan kayak kemarin, Bu. Yang Senin. Nah, kenapa? Yang Senin itu didokumentasikan mirip-mirip kemarin. Ya. Terus bikin anu Pak Afan, bikin apa banner pembekalan teknis, pembekalan teknis PPK Ormawa 2024 Unsik Pendidikan Al-Quran. Hmm, Ke- Mas Dika ya Pak Mat nanti biar mendesain ya Pak ya. Ya. Temanya apa nanti tak kirim proposalnya biar judulnya judulnya masuk gitu. Hmm. Ini banner Oke. dipakai hari Senin, Kamis, apa dan Kamis seterusnya. dan seterusnya. Ya. Heeh. Oh, berarti nek seterusnya ya bukan pembekalan ya apa ya? Tulisannya apa ya? Ben ngopas monitoring barang dipakai itu. Hmm, PPK Ormawa 2024 Unitasen Al-Quran gitu. iya Terus gitu, Tok. Terus temanya gitu, apa judulnya gitu kali, Bu. kayak gitu aja. Jadi Heeh. bisa dipakai terus. Iya betul. Oke. Hemat. Cocok, sepakat. Gitu ya Pak Mahmud ya. Ini sing desain apa? Nggo Senin? Untuk Eh, selamanya. Oh, tapi Senin mulai sing desain sama apa? Dika. Bareng anu. Senin nggak pakai dulu nggak apa-apa, ora dadi. Apa nggak dadi? Ora. Apa Nggak mau jadi, pakai Bang. soft dulu, Approve Bu? itu ya. Ini Soft dulu. Heeh. Ini Sabtu kok jadi sob dulu nggak apa-apa. Ya Sabtu sih jadi sing gawe iki lho sing ngerono. Oh, gitu. Tuh, masalah Betul. pondok libur. Oh. Hmm. Udah itu ya. Hmm. Wes ya, apalagi? Kan apa? Pun. Jajal nganu po engko mbuan dikanggo bengi-bengi iso nggarap nganu po digawe Ukurannya berapa ini banner sih? Ukurannya. mantap ning ndi di X Fasticom ya ukurannya kaya wingi. Piro, Cilikan. Pak? Tiga kali. Iku benernya juga ke sing tengah ya. TV-nya yang di tepi gitu, TV-nya yang di tepi, benernya yang di tengah itu api ora sih? Bagus. Yang TV-nya itu ditaruh di yang memang TV yang dulu yang lama. Oh, yang apa tempat logonya Fasticom. Dulu kan ada logo Fasticom yang di tengah-tengah itu dikelotok itu kan kelihatan kelotokannya. Oh, nah kuwi kan tinggo banner ngono ya. Hmm. Sama memang anu Bu, Bisa-bisa. apa jenis ini? Bentuknya iki ana apa jenis ya mlenduk-mlenduk kae lho, ora rata. Hmm, nek digoi banner elek ya. Wong itu ada tiang-tiang yang maju itu sih, maju sedikit. Oh, ya bannernya anu seukuran itu, Cilik seukuran banget, lubang. lubangnya cilik banget. Lubangnya iki Hmm. yang spiro ya, 40 cm Oh, kayak ini kan 40 cm terus melebar meneh ono ke belakang sedikit itu 10 cm gitu. Jadi belakang ke belakang itu timbul gitu loh. Mau saya lagi ya. hmm. Oh iya iya, berarti besok kita kita sambil lihat ya besok Senin ya. Mm-mm. Oke, sudah ada lagi? Sudah cukup? Sudah ya, cukup ya. Iya. Ya, terima kasih teman-teman. Sudah banyak yang kita bahas, kita koordinasikan hari ini. Semoga kegiatan perdana kita PPK Ormawa di tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan menjadi fondasi baik untuk tahun berikutnya. Saya kembalikan ke Mbak Vivi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu
Sri Jumini yang sudah memaparkan perencanaan kita ke depan ya terkait tentang pelaksanaan PPK Ormawa. Eh, Insya Allah nanti setelah ini saya akan share hasil dari notulen rapat kita ya biar bisa di Bapak Ibu bisa menambahkan ini jika ada paparan yang belum tersampaikan di dalam notulen yang saya eh, tulis seperti itu, nggih. Begitu saja rapat kita pada sore hari ini. Saya haturkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga bisa menjadi amal jariah kita semua di sini untuk membangun kemajuan musik bersama. Seperti itu. Sebelumnya saya selaku pembuka rapat jika ada salah kata, salah perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat sore. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya. Sama-sama Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Izin live ya.